Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Hari ini kita akan membahas sekilas mengenai bagaimana review untuk free practice di Chang Buriram MotoGP hari ini. Cak, IWB sekarang memang sedang tidak di Jakarta, jadi IWB sedang ada di Bromo. Luar biasa hari ini ya, IWB insya Allah akan ke Malang besok. Jadi kita akan menghadiri Honda Bikers Day setelah 3 tahun lamanya tidak digelar. Jadi ini adalah salah satu proses IWB dari sini nanti Bromo kita akan naik motor ke sana. Jadi informasi buat sampean, mungkin kalau IWB nggak terlalu update tentang MotoGP mohon dimaafkan karena sedang di jalan, dan tapi tenang, IWB akan berusaha keras untuk mengupdate buat sampai semuanya. Nah Kang Mas, hari ini semuanya sudah tahu bagaimana free practice, di mana kita bisa pastikan bahwa tetap Cak, Jorge Martin terkencang hari ini. Martin tak terjamah, Martin melejit, dan kita perhatikan memang secara kecepatan pembalap Pramac ini betul-betul berbeda dibandingkan dengan semua pembalap lainnya. Bahkan Pecco kita perhatikan hari ini sempat suffering, dia kedodoran, dan memang konfirmasi dari Pecco, dia merasakan bahwa secara braking motornya masih kurang maksimal. Jadi dia nggak ada rasa pede pada braking area. Konfirmasi dari Pecco, akan tetapi tim dari Ducati sudah berusaha keras untuk melakukan perbaikan settingan elektronik dan lain sebagainya, dan ternyata improve ya. Kita lihat di free practice kedua ternyata Pecco cukup kencang, bahkan dia bisa menangkring di posisi ke-7. Ini adalah salah satu salah satu poin positif ya buat Pecco, karena kita lihat bahwa Pecco saat ini berusaha keras supaya dia tidak terlalu jauh dari Martin. Dan informasi buat sampean semuanya, ternyata Martin yang kemarin melakukan kesalahan, sampean tahu Martin disalip, Martin kedodoran pada last lap, dan hari ini dipastikan Martin akan, sekali lagi Martin tidak ingin mengulangi lagi kesalahan kemarin, dan Martin memberikan penegasan bahwa dia nggak mau lagi gambling, dia akan memilih ban di mana para pembalap lainnya juga ban yang sama. Jadi artinya memang secara pemilihan ban ini menjadi hal krusial di MotoGP teman-teman, di mana jika sampean membalap, jika salah memilih ban maka kondisinya kayak kemarin. Jadi sampean pasti tahu kemarin Martin dari posisi yang luar biasa di depan 3,5 detik dan akhirnya suffering di belakang, bahkan pada last lap akhirnya dia drop di posisi kelima. Jadi ini adalah salah satu kondisi di mana banyak hancur, banyak benar-benar leleh, dan inilah yang menjadi penegas bahwa Martin tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya, sehingga dia nggak mau lagi gambling untuk pemilihan ban. Itu konfirmasi dari Martin. Nah teman-teman, hari ini memang kita lihat Pecco Bagnaia sudah mencoba untuk memasang sebuah sayap pada bagian suspensinya. Jadi suspensi depan ini adalah salah satu komponen yang digunakan Martin selalu ya, tidak pernah dilepaskan. Akan tetapi kalau Pecco kadang pakai kadang enggak. Nah di hari ini di Chang Buriram ternyata Pecco menggunakan ini sama dengan pada saat di Motegi. Jadi informasi dari Pecco ini untuk meningkatkan dari sisi braking dan juga keluar tikungan. Jadi untuk mencegah wheelie, untuk membuat downforce lebih besar. Akan tetapi squashing-nya adalah motor tidak terlalu lincah, sehingga dia ya ada suka ada enggaknya Cak. Namun hari ini dipastikan Pecco Bagnaia menggunakan part ini ya, part seperti ini. Saya perhatikan ada kayak sayap ya di bagian suspensi dicangkokkan, dan ini juga juga digunakan di Aprilia sebenarnya, termasuk juga Martin yang selalu menggunakan, tak pernah dilepas, sedang Pecco kadang dipakai kadang enggak. Jadi hari ini demikian Cak. Dan tahu nggak sampean, ternyata pada saat IWB bedah dari lap time-nya, kita perhatikan gila, ternyata mepet-mepet semuanya Cak. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai sirkuit Chang Buriram ini, mari kita bedah dulu seperti apa spek untuk sirkuit ini. Yang pertama Cak, Chang International Circuit. Ini kita bisa perhatikan di sini untuk panjangnya mencapai 4,5 km atau setara dengan 4.554 meter, dan untuk panjang dari sirkuitnya adalah 12 meter dengan komposisi tikungan ke kanan itu 7 kali, sementara ke kiri 5 kali. Jadi di sini misalnya meracik asimetris, yang mana untuk sebelah kanan diperkuat. Jadi secara kompon, secara karkasnya lebih diperkuat di bagian kanan, karena memang bagian kanan ini akan sangat demanding, apalagi jika kita lihat memang untuk sirkuit Chang
untuk sirkuit Chang termasuk panas Cak, jadi sama dengan Mandalika. Nah kemudian jika kita lihat ternyata lurusnya panjang banget. Jadi untuk lintasan lurus dari Chang Circuit ini mencapai 1 km. Artinya motor dengan power yang besar ini diuntungkan dengan kondisi Chang Circuit. Dan di construction atau dibangun di tahun 2014. Ini sekilas informasi mengenai Chang Circuit. Dan bisa perhatikan di bagian sini Cak untuk layoutnya. Nah sekarang mari kita intip siapa saja yang menguasai di sini. Dan jika kita lihat untuk track recordnya, maka MotoGP bisa kita perhatikan all time lap record itu masih dipegang oleh Marco Bezzecchi yang ditorehkan tahun kemarin dengan Ducatinya lewat 1 menit 29.671 detik. Ini adalah all time record untuk pole position. Dan kemudian untuk best race lap ternyata tetap dipegang oleh Marc Marquez yang ditorehkan di tahun 2019, di mana Marquez mampu menorehkan lap time 1 menit 39.04 detik. Dan untuk top speed di sirkuit ini adalah Johann Zarco dengan 337,5 km. Sekarang kita intip Cak seperti apa hasil hari ini. Dan mari kita intip dulu top speednya. Nah kita perhatikan di sini Cak. Untuk top speed hari ini maka bisa kita lihat bahwa ternyata yang terkencang bukanlah Ducati, akan tetapi mesin dari Aprilia lewat Maverick Viñales dengan 336,4 km per jam. Kedua pembalap Aprilia menorehkan top speed yang sama dengan 336. Sementara itu jika kita lihat di bagian ketiganya, ternyata mesin KTM lewat Pol Espargaro menorehkan lap time top speed yang sama ya. Jadi jika kita lihat seperti itu, dan ternyata baru setelah itu Brad Binder KTM juga, dan barulah Ducati dengan 335,4 km per jam. Lalu berturut-turut ternyata diikuti oleh Martin dengan Ducatinya, dan Marc Marquez di sini juga menorehkan top speed ya dengan yang sama 335,4 km per jam, diikuti oleh Ducati setelah itu. Kemudian Yamaha di sini dengan 334,3 km per jam lewat Franco Morbidelli. Artinya secara mesin ternyata mesin Jepang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan para mesin Eropa di sini. Akan tetapi Cak, sirkuit ini bukanlah hanya mengandalkan top speed, tetapi bagaimana motor bisa keluar tikungan. Artinya motor dengan grip yang melimpahlah yang berpotensi menjadi kampiun di sini. Sekarang kita lihat hari ini siapa saja yang menjadi pembalap terkencang dan bisa kita pastikan Cak. Nah hari ini bisa kita pastikan bahwa Jorge Martin masih menjadi pembalap terkencang tak terkalahkan. Martin menorehkan waktu 1 menit 29.826 detik walaupun kita lihat hari ini sempat crash. Dan memang Cak, kita perhatikan Martin ini unbeatable dari free practice pertama sampai dengan kedua dia kencang banget. Jadi tidak terpatahkan sampai usai hari ini. Martin satu-satunya pembalap yang mampu menorehkan waktu terkencang diikuti oleh Maverick Viñales. Kita lihat di sini Aprilia cukup meyakinkan karena Aprilia sepertinya memang berusaha keras untuk memperbaiki dari sisi braking dan juga akselerasi. Informasi memang kelemahan dari Aprilia teman-teman ya. Aprilia ini kencang akan tetapi inkonsisten. Jadi konsistensinya masih menjadi biang ya. Jadi biang problem yang selama ini juga dikeluhkan oleh Alex Espargaro. Jadi di sini kita lihat secara lap time maka Aprilia memiliki potensi untuk di depan Cak. Kemudian diikuti oleh Johann Zarco keempat. Zarco menorehkan waktu 1 menit 30.006 detik. Artinya yang menorehkan atau menjebol tembok 1 menit 30 hanyalah 3 pembalap, yakni Jorge Martin, Maverick Viñales, dan Alex Espargaro. Kemudian Luca Marini kelima dan Marco Bezzecchi juga keenam ya. Jadi Marco ini kita lihat masih sedikit suffering karena memang dia ada keluhan dengan cederanya yang butuh waktu Cak. Jadi sayang sekali ya sebenarnya Cak, karena secara performa Bezzecchi ini menurut IWB memang luar biasa ya, luar biasa kencang dan bahkan agresifnya dibandingkan dengan Pecco pun Imho ya. Jadi menurut IWB Marco ini memiliki jiwa fighter yang lebih kuat ya. Akan tetapi Pecco adalah salah satu pembalap yang sangat rapi, manajemen tayarnya sangat luar biasa, dan inilah menjadi kelebihan dari Pecco Bagnaia. Dan informasi buat sampean, Pecco hari ini menorehkan waktu 1 menit 30.069 detik, dan ini membuat posisi Pecco menjadi pembalap terkencang ke-7, dan ini jauh lebih baik karena hari ini Pecco di free practice pertama agak kesulitan. Informasinya Pecco kesulitan pada sisi braking Cak, dia masih belum merasa nyaman
pada saat breaking kuat masuk tikungan. Akan tetapi timnya berusaha keras di siang hari, ternyata semakin improve, dan pada penutupan hari ini ternyata Peko mampu recovery sedikit lebih improve dengan 1 menit 30.069 detik sehingga dia bisa masuk ke top 7. Nah, kemudian Fabio Quartararo juga kita lihat hari ini lumayan bagus ya awalnya, dan Fabio Fabio tidak terlalu mampu improve sehingga hari ini walaupun improve-nya oke ya maksudnya, tapi memang tidak bisa secepat atau sesignifikan para pabrikan Eropa, sehingga Fabio hari ini sedikit terdorong ke 8, tapi ini adalah hasil yang sangat baik menurut IWB karena kita tahu bahwa pabrikan Jepang masih kesulitan intinya, Cak. Nah, ke-9 Brad Binder dari KTM dan ke-10 Augusto Fernandez, KTM pula gas-gas pastinya, dan 11 ternyata Marc Marquez. Kita lihat Marc Marquez juga improve walaupun belum cukup, Cak, karena kita lihat, Cak, ya dari 1 sampai dengan 10 sampai dengan 11 ini semuanya mepet banget. Jadi lihat nih, saya perhatikan ya. Jadi 0, semuanya 130, 0,25, 034, 069, 121 belakangnya di sini, Cak. Artinya memang sangat mepet dan persaingan begitu sangat ketat. Jadi sangat ketat lah intinya. Dari sini bisa kita lihat lap time-nya ya. Jadi kalau teman-teman nggak lihat lap time, mungkin kita nggak tahu bahwa antara 1 sampai dengan 10 bahkan 12 13 pun sangat mepet lap time-nya, hanya 0, sekian 000 gitu ya, Cak ya. Oke, dan kemudian 12 Franco Morbidelli yang yang hari ini juga cukup baik menurut IWB dengan 1 menit 30.217 detik dengan gap 0,3 saja dibandingkan dengan Jorge Martin, kemudian Fabio Di Giannantonio ke-14 dan juga Paul Espargaro ke-15 dan Joan Mir 16, Raul Fernandez ke-17 dan Alex Marquez ke-18, 19 Enea Bastianini dan 20 Nakagami, 21 Miguel Oliveira. Sekarang kita intip, Cak, untuk analisis hari ini ya. Jadi teman-teman, jika IWP perhatikan dari data ini ya, dari data MotoGP ini, bisa IWP simpulkan bahwa semua pembalap hari ini, khususnya Martin, jajal 2 tipe ban berbeda. Yang pertama kombinasinya, jadi run 1 ini kombinasi ban depan slick medium, belakang slick hard. Jadi antara depan itu medium sementara belakang hard. Kemudian pada run kedua, Martin mencoba untuk slick hard depan dan kemudian belakangnya slick medium. Lalu yang run ketiga menggunakan slick hard, yang depan dan belakang slick medium. Dan ternyata sepertinya ya, kita perhatikan Martin sangat baik jika menggunakan slick medium. Kita perhatikan di sini, slick medium depan dan slick medium belakang, itu Martin mampu menorehkan waktu terbaiknya di 1 menit 29.826 detik. Jadi memang kita perhatikan di sini Jorge Martin mencoba beberapa komposisi ban, depan hard, kemudian medium, kemudian dirubah lagi belakang hard atau dirubah lagi medium. Artinya ini adalah sebuah kondisi di mana sepertinya Martin nggak mau terulang lagi, karena kita tahu dia melakukan kesalahan di balapan terakhir kemarin di mana dia gambling menggunakan ban tipe belakang soft, dan ternyata ini membuat dia hancur, dia akhirnya kehabisan ban. Dan Martin memberikan penegasan bahwa kali ini dia nggak ingin lagi gambling, dia ingin menggunakan ban yang sama dengan para pembalap lainnya. Jadi itu konfirmasi Jorge Martin, dan inilah yang kita lihat dari beberapa komposisi analisis di mana para pembalap rata-rata menggunakan tipe hard dan juga medium. Rata-rata demikian, Cak. Baik Maverick Viñales, Alex Espargaro, kita perhatikan di sini ya. Nah, bahkan Pecco Bagnaia juga sama, kita perhatikan Zarco dan kita lihat Marco Bezzecchi sama medium, dan juga kita lihat Fabio Quartararo juga sama, dan ternyata Pecco juga sama. Jadi medium, rata-rata medium. Kalau Pecco ini jika kita lihat seharian ya, sepertinya dia mencoba untuk nge-push menggunakan medium. Jadi dia nggak banyak melakukan komposisi ban dari run 1, run 2, run 3 nih kelihatan di sini, Cak. Jadi artinya IWP cukup percaya diri sepertinya Pecco akan fokus untuk mengoptimalkan menggunakan ban medium pada saat race nanti. Kira-kira demikian, Cak, ya, untuk analisis di free practice sirkuit Chang Buriram hari ini, Cak. Nah, Kang Mas, wis padang jinglang ya, jelas ya. Jadi memang teman-teman, jika kita lihat secara lap time, kita tidak bisa pungkiri Martin ini memang kencang banget. Martin is the fastest guy ya hari ini, seperti sebelum-sebelumnya pula. Namun satu, Cak, race adalah a different story.
race adalah sesuatu hal yang berbeda jika tidak di-manage dengan baik. Jadi kita lihat bagaimana Martin yang kencang sekali di Mandalika tapi nggak tenang dan melakukan kesalahan menggunakan ban depan soft dan kemudian crash. Dan ternyata kesalahan juga dilakukan oleh Martin di mana setelah dia menggunakan ban belakang tipe soft di saat lainnya medium dan dia pun akhirnya drop hingga di posisi kelima. Nah, pertanyaannya, apakah dengan performanya luar biasa seperti yang di Phillip Island di Mandalika, apakah di sini nanti dia benar-benar bisa memanage dengan baik atau justru dia blunder lagi? Dan sorry to say, Iwe katakan Martin ini sepertinya ya, kalau kita lihat kenapa menggunakan ban tipe soft, soalnya strategi dia adalah dia ingin nge-push, dia ingin melebarkan gap supaya dia aman. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kok rasa-rasanya Martin ini jadi takut duel ya sama Pecco nih. Mental yang harusnya jangan seperti itu, Cak ya. Jadi seharusnya memang ya harus duel lah. Jangan sampai modelnya kayak Lorenzo ngacir ngilang dan ternyata nggak mau fight, hanya pengen aman safe. Terkesan seperti main aman doang, jadi supaya nggak terjamah ke depan. Dan ternyata ini terjadi seperti kemarin ya, pada akhirnya dia melakukan kesalahan karena dia menggunakan tipe soft dengan prediksi bahwa tipe ban itu akan cukup sampai dengan akhir, tapi ternyata nggak cukup. Jadi seperti menghindar untuk duel dengan Pecco. Ya ini sangat disayangkan, diharapkan seorang Martin harusnya berani duel, kalau bisa justru duel, jadi jangan menggunakan ban yang soft, attacking ngilang, jadi berharap ada keajaiban di sana finish dengan kondisi aman tanpa tersentuh. Nah, ini semoga saja nanti di Chang Buriram akan ada fight ya, akan ada duel. Kita harapkan demikian karena kita lihat memang secara kecepatan Martin oke banget, tapi harus tahu bahwa sprint race ataupun race beda dibandingkan dengan field practice ya. Itu aja sih update teman-teman bersama semuanya. Kabar terbaru dari Chang Buriram dan salam racing pastinya. Mohon maaf kalau mungkin videonya nggak terlalu sempurna karena IWB saat ini di hotel. Cak lihat nih. Nih, IWB di hotel sekarang ya, di sebuah hotel di kawasan Bromo. Jadi IWB berusaha untuk memberikan update bersama semuanya dari MotoGP. Ya itu aja update kebenaran dan kita akan sambung lagi pada next video tentang review MotoGP yang pastinya akan IWB update sebisa mungkin. Dan satu terakhir lainnya, update buat sampai semuanya bahwa ternyata Mandalika teman-teman mulai tahun depan sudah tidak lagi menggelar World Superbike. Jadi kalender di Mandalika benar-benar dicoret. Sudah nggak ada lagi Mandalika di daftar World Superbike. Ini adalah sebuah kondisi yang sebenarnya cukup menyedihkan sebenarnya. Tapi memang informasi yang sebelumnya ya dari Mandalika, mereka seperti memutuskan untuk tidak lagi menggelar World Superbike karena dikatakan bahwa tidak in return-nya kurang. Tiketnya masih kurang banyak terjual dan cost-nya besar sehingga akhirnya sama-sama saling mengerti ya antara Dorna yang memiliki World Superbike dan juga Mandalika akhirnya memutuskan untuk tidak lagi meneruskan balapan di Mandalika. Ini sebuah keputusan yang menyedihkan sebenarnya, tapi ya bagaimana lagi Cak ya, karena memang kondisi cukup jauh ya, karena di Lombok ini kan butuh cost yang besar. Jadi teman-teman mungkin nggak banyak nonton pada saat World Superbike. Jadi itu kabar sedih yang bisa-bisa kesampaian semuanya. Tapi untuk MotoGP semoga aman terus ya. Itu aja update kebenaran dari Bromo. Dan kalau sama suka video cuma like, share, dan subscribe. Ojo lelica, sampai sholat 5 waktu. Karena paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandos.